Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel IT Otodidak. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang Armbian Linux di STB B860H, baik untuk yang versi 1 maupun versi 2 teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah install Armbian Linux untuk STB HG680P maupun STB B860H, baik yang versi 1 maupun versi 2 teman-teman. Untuk di STB HG680P tidak ada kendala ya, semuanya lancar, wifi-nya juga on. Namun untuk di STB B860H, Armbian Linux ini sementara belum on untuk wifi-nya atau belum bisa aktif wifi-nya teman-teman. Dan untuk video kali ini kita akan mencoba mengaktifkan wifi pada Armbian Linux yang diinstal di STB B860H, baik itu untuk versi 1 maupun versi 2 teman-teman. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar cara mengaktifkan wifi di Armbian Linux yang diinstal di B860H versi 1 maupun versi 2 teman-teman. Oke, seperti apa cara mengaktifkan wifi di Armbian Linux B860H? Silahkan teman-teman untuk tonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel IT Otodidak. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan langkah-langkahnya dari awal ya, dari kita melakukan flashing pada SD card dengan menggunakan Armbian Linux teman-teman. Jadi supaya tidak membingungkan ya teman-teman ya. Oke, sekarang untuk alat dan bahan yang perlu dipersiapkan teman-teman. Tentu saja yang pertama ada STB B860H. Silahkan menggunakan yang versi 1 maupun versi 2. Kalau di STB B860H saya ini yang dari PT Adireka. Kemudian untuk STB B860H ini syarat untuk menjalankan Armbian Linux tentu saja adalah diganti bootloadernya menggunakan bootloader HG680P. Kalau masih bisa menjalankan Android Operation System pada B860H, berarti itu tandanya STB-nya tidak bisa menjalankan Armbian Linux. Namun kalau sudah diganti dengan bootloader HG680P, maka otomatis STB B860H ini tidak bisa menjalankan Android Operation System, namun bisa untuk menjalankan Armbian Linux teman-teman. Nah, untuk mengganti bootloadernya saya sudah pernah praktek di video yang ini teman-teman. Scroll saja ke bawah karena ini video lama ya. Kita cari di sini B860H Linux. Nah, ini yang ini ya teman-teman ya. Nah, yang di sini teman-teman. Nanti tonton saja yang judulnya ini, cara install Linux Armbian di STB B860H 100% work. Nah ini ya, ini dari awal teman-teman, dari saya mengganti bootloadernya seperti itu ya. Kemudian kalau sudah diganti bootloadernya, otomatis di sini ini nanti warnanya akan menjadi merah teman-teman ya. Ini tandanya bootloadernya rusak atau tidak sesuai dengan device-nya atau hardware-nya. Seperti itu teman-teman ya. Di sini merah ini teman-teman. Kemudian untuk software-nya teman-teman silahkan gunakan Balena Etcher ini untuk flash tool-nya ya, atau untuk flashing ke SD card, karena kita akan melakukan flash Armbian-nya atau install Armbian-nya di SD card saja supaya lebih praktis. Jadi kalau terjadi error nanti tidak repot ya, tinggal dicabut SD card-nya kemudian dibenerin lagi. Selanjutnya untuk file ISO dari Armbian Linux atau file image Armbian Linux-nya gunakan yang Armbian Linux 20.10 yang kernelnya 5.9.0. Silahkan teman-teman bisa menggunakan yang Bullseye maupun Vocal Current. Nanti saya taruh linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti silahkan di download, pilih salah satu saja mau menggunakan yang Bullseye atau Vocal Current. Ini untuk yang versi desktop. Kemudian untuk mengaktifkan wifi-nya perlu DTP. Nah, ini DTP-nya, ada beberapa DTP di sini yang sudah dikompil teman-teman. Ini adalah DTP hasil kompil dari Bang Sidik Hakim. Terima kasih ya untuk Bang Sidik Hakim yang sudah mengkompil DTP ini sehingga wifi di B860H Armbian Linux-nya bisa on teman-teman. Sekarang kita langsung install Armbian Linux-nya atau flash Armbian Linux-nya di SD card saya. Ini untuk SD card saya ukurannya 16 GB. Nah, untuk Armbian Linux ini kalau tidak salah 5 GB teman-teman untuk filenya ya. Oke teman-teman, untuk SD card saya ini sudah saya masukkan ke PC ya,
atau sudah saya colokkan di PC menggunakan card reader. Kita lihat untuk kapasitasnya. Nah ini ya, 14,8 GB, tadi di label 16 GB. Sekarang kita gunakan Balena Etcher untuk flash Armbian-nya. Seperti biasa, klik di flash from file, kemudian teman-teman masukkan file image dari Armbian Linux-nya. Saya menggunakan yang ini saja, yang bullseye ya. Silakan teman-teman mau yang vocal current atau bullseye sama aja. Klik open. Oh ya, sebelumnya untuk persiapannya berarti teman-teman sediakan mungkin satu lagi flash disk teman-teman ya, atau SD card lagi nantinya untuk mengcopy file DTB ke Armbian-nya ya. Oke, lanjutkan ya. Klik di select target, kemudian di sini kita pilih SD card saya yang ini, yang 15,9 ini ya. Kemudian klik select, kemudian kita klik flash. Oke, langsung melakukan proses flashing atau install Armbian Linux di SD card. Kita tunggu ya untuk proses ini sampai selesai. Oke teman-teman, untuk proses flashnya ini sudah selesai ya. Untuk videonya tadi saya percepat aja prosesnya ya. Nah ini flash komplit. Di sini kita klik cancel dan close aja ya. Jangan cabut dulu untuk SD card-nya, kita konfigurasi dulu untuk SD card dari Armbian Linux-nya. Di sini kita konfigurasi dulu. Untuk DTB yang akan kita aktifkan yaitu DTB yang ini teman-teman. Masuk ke DTB, kemudian klik AmiLogic. DTB-nya menggunakan yang ini dulu supaya aktif dulu di B860-nya teman-teman ya. DTB Meson GLX S905XP212.DTB yang ini ya. Sementara pakai yang ini dulu. Kita back, konfigurasi di Xlinux dulu. Kita masuk ke folder ini, kemudian Xlinux. Nah ini gunakan notepad saja untuk membaca file xlinux.conf ya. Untuk defaultnya ini yang aktif adalah yang Rockchip, yang ini DTB Rockchip. Nah ini kan tanda pagarnya dihilangkan ya, berarti ini yang aktif. Sementara kita nonaktifkan, kita tambahi tanda pagar. Kemudian yang bawahnya juga tanda pagar, berarti ini sudah nggak aktif ya. Kita scroll ke bawah, lihat yang ini AML S9XXX ini. Kita aktifkan yang S905XP212.DTB. Nah seperti itu. Kemudian di sini juga hilangin, sementara kita save dulu. Oke. Kemudian kita buat dulu untuk FDT lagi ya. Tapi yang untuk DTB yang buatannya Bang Sidik Hakim atau kompilnya Bang Sidik Hakim yang tadi teman-teman, yang B860H. Nah untuk DTB yang ini teman-teman ya, gunakan salah satu, disesuaikan dengan kernel dari Armbian-nya teman-teman. Kalau saya menggunakan yang ini ya, B860H 5.9.0. Nah ini saya menggunakan yang ini karena praktis banget ini teman-teman ya. Ketika saya coba ini sudah langsung on, karena di Armbian Linux-nya sendiri ini sudah terinstall Wi-Fi-nya. Saya tidak tahu untuk yang 5.1 atau 5.10 ini apakah sudah terinstall Wi-Fi-nya atau driver Wi-Fi-nya, karena saya mencobanya di kernel yang ini. Kemudian untuk ini teman-teman balik lagi ke sini ya, Xlinux. Kita tambahin lagi di sini FDT tapi yang untuk DTB ini ya. Nah, ini persiapan dulu ya, daripada nanti kita repot-repot mengaktifkannya di Armbian Linux-nya. Kita konfigurasi sekalian di sini ya. Nah, ini kita paste dulu, kemudian untuk Meson ini kita ganti ya dengan yang ini. Rename, kita copy, paste di sini ya. Untuk ini file ini namanya jangan dirubah-rubah teman-teman ya. Kita delete, pastekan di sini. Oke. Dan ini kita matikan dulu. Kita nonaktifkan dulu, tambahin tanda pagar. Seperti itu ya. Berarti ini untuk FDT di sini ini sudah siap. File save. Ya. Kemudian ini close saja. Kita balik ke folder boot ya. Kita lanjut lagi di sini. Boot yang ini MMC ini kita ganti juga yang ini teman-teman. Nah ini ya, copy dari sini ya, kemudian oke, pastekan, klik save seperti itu, tutup. Kemudian yang ini untuk U-boot S905X S912 ini kita rename lagi ya, kita hapus sampai .uboot, kemudian kita berikan uboot.ext, enter. Oke, nah seperti itu, menjadi tipenya X file. Untuk konfigurasinya cukup sampai ini. Terus kita close dulu ininya, Explorernya. Kemudian kita pasang ya SD card-nya di B860H.
Oke, untuk SD card-nya ini ya, saya pasang dulu di slotnya di bagian belakang. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk kabel powernya tadi saya cabut. Sekarang kita hidupkan ya teman-teman ya. Kita beralih untuk tampilannya ini ke tampilan Armbian Linux ya teman-teman ya. Ya, kita colokkan kabel powernya. Oke, kita lihat ya. Saya juga sambil menyiapkan untuk keyboard dan mouse-nya. Nah, ini sudah masuk ke tampilan awal atau loadingnya ya. Berhasil berarti ya untuk konfigurasi kita tadi di file bootnya ya. Ini sekalian saya pakai mouse dan keyboard ya. Oke, sekarang kita konfigurasi dulu untuk beberapa hal yang perlu diisi di sini di tampilan Armbian Linux. Di sini meminta new root password. Silahkan teman-teman ya, mau dikasih password apa aja terserah teman-teman ya. Yang penting diingat. Ya, enter. Kemudian ini saya sudah menggunakan keyboard ya. Enter. Kita tunggu. Oke, creating a new user account. Oke, kita pakai nama IT Autodidact saja. Ya, enter. Password lagi ya. Ini password admin. Samain aja untuk password root dan password adminnya. Kemudian ini samain juga IT Autodidact. Oke, enter. Kita lihat starting desktop environment. Nah, ini masuk ke desktop environment dari Armbian Linux. Ya, saya berhasil ya. Oke, mantap sekali teman-teman, dan berhasil untuk menampilkan Armbian Linux teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini untuk wifi-nya belum on teman-teman ya. Nah, ini kita balik lagi ke tampilan PC saya ya. Kita copy dulu file DTP yang tadi akan kita pindahkan ke B860H Armbian Linux ini. Oke, saya sudah berada di tampilan PC lagi ya. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan, bahwa teman-teman perlu menyiapkan satu lagi untuk medianya, yaitu bisa menggunakan flash disk atau bisa menggunakan SD card. Karena saya punyanya SD card, saya SD card lagi ya. Kita buka DTP-nya. Karena saya menggunakan kernel yang ini, nanti saya copy yang ini saja, kernel yang 5.9.0.ttp. Kalau teman-teman menggunakan Armbian Linux yang kernelnya 5.10, berarti gunakan yang ini, yang DTP 5.10 ini. Kalau teman-teman menggunakan Armbian Linux yang kernelnya 5.1.0, gunakan yang DTP ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, nanti bisa di-download di deskripsi ini teman-teman untuk file-file ini. File hasil compile-nya dari Bang Siddiq Hakim. Oke, sekarang kita copy ke sini, ke SD card. Oke, sudah langsung tercopy ya, karena hanya 28 KB. Sekarang kita pindah lagi ke tampilan Armbian Linux teman-teman ya. Oke, saya sudah ada di tampilan Armbian Linux lagi teman-teman. Hanya tersedia 2 slot di sini, slot USB-nya ya. Jadi terpaksa kita cabut satu. Untuk yang keyboardnya saja, harusnya menggunakan flash disk yang ukurannya kecil, jadi gampang masuk ini teman-teman. Nah, masuk dia, baca ya. Langsung tampil di desktop ini. Oke, sekarang kita buka file manager. Kita copy dulu di sembarang. Buka dulu new volume-nya atau SD card kita yang sudah kita copy dengan DTP B860H milik Bang Siddiq Hakim. Klik kanan, copy, kita pastekan ke sini. Ya, paste ke sini saja. Oke. Nah, kalau sudah, nih kita cabut aja teman-teman. Oke, kita masukkan lagi keyboardnya karena nanti ini berguna sekali ya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ini yang penting juga, kita akan copy file DTP ini B860H 5.9.0 DTP ini ya ke sini teman-teman, supaya wifi-nya aktif. Kopikan ini ke sini. File system boot. Nah, DTP. Nah, ke sini, kemudian ke Amlogic. Ya. Tapi kalau di copy langsung ini nggak bisa karena perlu akses root teman-teman ya. Kita coba. Kalau kita copy, klik kanan, copy, kemudian kita copy paste di sini, paste di Amlogic ini, paste biasa. Nah, ini nggak aktif pastenya teman-teman, karena perlu akses root. Maka dari itu kita perlu menggunakan terminal emulator untuk mengcopy ini B860H ini ke file system di folder boot, kemudian DTP, kemudian Amlogic. Sekarang kita buka aplikasi, kemudian buka terminal emulator. Ketikkan sudo su untuk akses root. Enter. Ya.
Kemudian teman-teman perlu memasukkan passwordnya, password yang kita konfigurasi di depan tadi ya. Nah, ini sudah di mode root teman-teman ya. Sekarang tinggal kita copy ke folder DTB Amlogic. Teman-teman ketikkan perintah ini cp, kemudian nama filenya yang akan kita copy ya. Copy saja namanya dari sini, rename, kemudian ini ya, copy, ini cancel, kemudian pastekan di sini, klik kanan paste ya. Kemudian di spasi arahkan ke folder yang akan kita pastekan ya. Tadi di boot, kemudian DTB Amlogic, boot, kemudian DTB, kemudian Amlogic ya, seperti itu ya. Setelah ini kita enter. Oke, nah ya, supaya nggak ragu-ragu teman-teman bisa cek di file system ya. Klik file system, kemudian boot, kemudian DTB, kemudian Amlogic. Nah, ini hanya untuk memastikan saja kalau sudah benar-benar tercopy. Di sini sudah ada B860H 5.9.0.dtb. Berarti sudah berhasil kita copy, teman-teman. Selanjutnya kita edit file yang ada di exlinux.conf. Yang di awal tadi sudah kita tambahin ya dengan fdt dtb ini, teman-teman. dtb B860H 5.9.0. Kita editnya menggunakan GUI nano, teman-teman ya. Silakan teman-teman ketikkan nano spasi Xlinux, teman-teman. Xlinux itu tempatnya di sini. File system, kemudian boot, kemudian Xlinux. Nah, yang ini ya. Xlinux.conf. Nah, teman-teman berarti nanti ketikkan di sini. Ini spasi, kemudian boot, kemudian tadi Xlinux ya. Foldernya ya. Baru kemudian nama file yang akan kita edit, xlinux.conf. Oke. Nah, sekarang kita enter. Ya, seperti ini tampilan dari GNU Nano ya. Di sini yang aktif tadi ya, di awal kita aktifkan yang Meson GXL S905X P212. Nah, ini kita matikan, teman-teman. Kita kasih tanda pagar. Kemudian yang kita aktifkan sekarang adalah yang DTB punya Bang Hakim ini ya. Kita hilangkan untuk tanda pagarnya. Nah, berarti ini yang aktif. Kemudian teman-teman silahkan simpan dengan cara pencet Ctrl X. Nah, ini save modified buffer. Kemudian ketik yes, Y ya. Oke. Kemudian ketik enter. Oke, sip. Ini sudah ganti ya untuk Xlinux conf-nya. Nah, ini sudah berhasil, teman-teman ya. Diingat juga harus menggunakan mode root ya. Kalau sudah, kita tutup terminalnya, kita close semuanya. Kemudian kita reboot sistem. Klik logout, kemudian restart. Ya. Oke. Ya, sudah load lagi ya. Kalau tadi ketika restart ini nggak mau muncul atau nggak mau memulai lagi ya, atau nggak mau restart secara otomatis, teman-teman cabut aja untuk ininya, kabel powernya, kemudian colokan lagi. Ya, masuk ke desktop environment. Nah, ini kemungkinan berhasil ya, teman-teman ya. Kemudian kita cek lagi di terminal emulator. Nah, ini untuk mengecek apakah driver dari Wi-Fi STB B860H ini sudah diinstal. Silahkan teman-teman ketikkan demes spasi. Teman-teman gunakan yang shift kemudian slash ya. Nah, ini pencet shift kemudian slash. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian grab spasi huruf besar semua SDIO, enter. Oke, di sini sudah ada tulisan new high speed SDIO card at address 0001. Nah, berarti kalau seperti ini untuk drivernya sudah terinstall, teman-teman ya. Kalau tidak ada yang seperti ininya berarti kemungkinan belum diinstal drivernya. Tapi kalau untuk kernel ini aman, teman-teman ya, tidak perlu repot-repot, langsung seperti ini. Jadi saya sarankan gunakan saja yang Armbian ini 5.9. Tidak usah repot-repot lagi untuk install drivernya. Dan otomatis ini sudah aktif. Kita cek lagi di sini. Oke, nah ini ya. Wi-Fi-nya langsung bisa mendeteksi hotspot. Coba kita koneksikan ya. Nah, mantap banget teman-teman ya. Ini sudah lama dinanti-nanti untuk Wi-Fi Armbian B860H aktif ya. Oke, kita koneksikan. Bisa dilihat ya, langsung connection established. Berhasil teman-teman ya. Mantap sekali.
Kita gunakan terminal emulator coba untuk update sudo apt update. Just. Oke. Mantep banget. Langsung bisa terkoneksi, langsung bisa mengupdate. Kita buka juga untuk internetnya, Chromium browsernya. Oke, proses update-nya selesai teman-teman. Nah, kita coba ya untuk akses YouTube. Bisa akses YouTube, kita buka YouTube. Cepat teman-teman ya. Suhunya lumayan hangat aja. Kita coba ya untuk, kalau menggunakan yang versi 2 jelas ini lebih cepat ya, karena RAM-nya juga pengaruh ini. IT Autodidact. Ini untuk B860H versi 1 ini RAM-nya 1 GB ya. Kalau yang versi 2 kan 2 GB. Kita coba satu yang ini. Yang VPN ini. Oke, mantep banget teman-teman. Cepet ya. Dan ini enteng, tidak patah-patah untuk gambar di YouTube-nya. Bufferingnya juga cepat, mantap sekali. Silahkan dicoba mungkin untuk yang versi 2 teman-teman. Saya rasa akan lebih cepat lagi. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk mengaktifkan WiFi di Armbian Linux B860H versi 1 versi 2 ini sama seperti itu caranya. Sudah berhasil ya kita aktifkan WiFi-nya. Silahkan teman-teman untuk yang mau download file-filenya bisa download melalui link di deskripsi video ini teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari channel IT Autodidact. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video.